Laki-laki ini melihat kuntilanak terbang. Dia mengejar kuntilanak itu untuk dijinakkan agar tidak menakut-nakuti orang lain. Kuntilanak ini terus terbang menghindari si laki-laki itu, sedang si laki-laki ini pun terus berusaha menangkapnya. Lalu saat kuntilanak itu mendarat, laki-laki ini bersiap mengeluarkan paku itu, lalu dia menancapkan paku itu di punggung si kuntilanak, membuat kuntilanak ini meringis ketakutan dan teriak memecah keheningan. Nah, bersamaan dengan itu, seorang laki-laki ini tengah mengendarai mobilnya hendak pulang ke rumah. Tiba-tiba, dia menabrak seseorang yang ada di depannya. Dengan perasaan kaget bercampur takut, dia keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Nah, di sana dia pun melihat seorang wanita tergeletak. Adam langsung membawa wanita itu ke rumahnya. Dia membaringkannya di kursi itu, lalu ibunya keluar dan menanyakan ada apa. Adam hanya menahan cemasnya. Tak lama kedua adiknya pun keluar. Ibu kembali bertanya, siapa wanita itu dan apa yang telah terjadi. Adam pun menjawab dia tidak mengenal wanita itu. Dia membawa wanita itu ke sana karena dia menabraknya saat jalan pulang. Si adik pun dengan panik mengatakan seharusnya Adam membawa wanita itu ke rumah sakit, bukan ke rumah mereka. Tapi Adam malah menjawab, jika dibawa ke rumah sakit, nanti masalahnya akan panjang dan dia akan terlibat dengan polisi. Mendengar itu, si adik marah karena dia takut jika wanita itu akan mati, dan dia pun mengatakan bahwa jika terjadi apa-apa, dia tidak mau tahu apapun. Besoknya Adam minta ibunya untuk memanggil seorang dukun untuk mengobati wanita itu. Dengan perasaan cemas, si dukun ini mengatakan jika wanita itu baik-baik saja dan tunggu saja 2 atau 3 hari lagi nanti dia akan sehat. Di akhir pembicaraan, dukun ini meminta ibu Adam untuk mencari dukun yang lebih sakti lagi daripada dirinya. Wanita ini terbangun setelah 3 hari tak sadarkan diri. Ibu yang melihat itu langsung memanggil Adam. Adam bersama saudara-saudaranya pun langsung ke kamar itu melihat si wanita yang telah sadar ini. Wanita itu tampak bingung. Ibu pun mengatakan kepada si wanita bahwa dia habis sakit dan nanti kalau sudah sembuh, Adam akan mengantarnya pulang. Si wanita kemudian menanyakan pulang kemana. Hal itu membuat keluarga ini jadi bingung. Nah, setelah si wanita benar-benar sehat, Adam menanyakan tentang nama si wanita. Wanita mengatakan namanya Melati. Adam pun menanyakan alamat serta orang tuanya. Tapi si wanita ini mengatakan dia tidak tahu. Bahkan ketika Adam mencoba mengingatkan semua kejadian malam itu, si wanita pun tak ingat. Nah, dengan begitu Adam akhirnya meminta Melati ini untuk istirahat. Sedang dari kejauhan ini, Sri tengah melihat mereka dengan perasaan cemburu. Ketika tengah makan malam di rumah ini, ibu pun mengatakan, tampaknya Melati sudah 5 atau 6 bulan lebih di rumah ini, tapi kok tidak ada yang mencari dirinya. Melati pun heran dan tidak tahu, jadi dia meminta maaf karena telah merepotkan mereka. Si Sri mengatakan dia harus bagaimana lagi dengan nada ketusnya itu. Lalu dia pun dengan manja meminta Adam untuk mengantarnya pulang. Adam pun mengangguk tanda iya. Nah, karena Sri tidak suka pada Melati, dia datang ke dukun dan mengirimkan guna-guna untuk mengganggu Melati. Melati yang tertidur pun langsung terbangun dan dia pun keluar di ruangan tamu, tapi tak ada seorang pun di sana. Dia lalu duduk di kursi itu sambil menegara ke atas dan memejamkan matanya. Seketika Melati pun mendengar seperti ada suara sinden. Jari-jarinya itu pun perlahan bergerak. Suara sinden itu pun semakin lama semakin jelas. Melati pun jadi terbawa suasana hingga akhirnya dia pun menari-nari. Dan saat dia tengah menari-nari mengikuti irama sinden itu, Adam membuka pintu, dan seketika Melati pun berhenti menari. Adam yang kaget mengatakan dia baru tahu jika Melati bisa pula menari. Melati menjawab bahkan dia pun juga tidak tahu kapan dia bisa menari. Merasa aneh, Adam kemudian pamit pergi ke toko gerabahnya. Di sana dia tengah kerja. Sri datang ingin bermain. Adam menyuruhnya pulang karena dia mau kerja. Sri marah karena dia merasa Adam ini mulai berubah. Bahkan dia pun jadi mempertanyakan soal hubungan mereka, dan beranggapan bahwa Adam mulai tak peduli sejak kehadiran Melati. Adam kesal karena Sri mencurigainya dengan Melati. Lalu Adam menyuruhnya untuk pulang. Sri tentu tak terima, lalu dia mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang akan mendapatkan Adam selain dirinya. Wanita ini hendak ke dapur untuk minum, tapi tiba-tiba dia mendengar seseorang bernyanyi sambil bernari. Di dalam hati si wanita timbul rasa penasaran siapa wanita yang tengah bernari-nari itu. Dia pun secara perlahan menapaki anak tangga satu persatu dan perlahan mendekati wanita yang setengah bernari itu. Nah, wanita ini pun mencoba memegang pundak si penari, tapi tiba-tiba penari itu lebih dulu menoleh padanya, membuat si wanita ini teriak histeris ketakutan setelah melihat wajah seram si penari. Suaminya keluar dan menanyakan ada apa. Wanita itu mengatakan ada hantu. Tapi si suami ini tak melihat siapapun di sana. Besoknya Suraya ini jadi bad mood setelah kejadian malam itu. Suraya mengatakan kepada suaminya bahwa dia yakin semalam itu adalah Melati. Nampak seperti hantu. Suaminya mengatakan istrinya itu salah melihat dan tidak mungkin Melati hantu. Si istri kesal karena suaminya tak percaya. Dan tiba-tiba saja Melati ada di depan pintu itu mendengar pembicaraan mereka. Laki-laki ini langsung mengajak Melati bergabung makan bersama mereka. Nah, setelahnya Melati pun diajak jalan-jalan ke pantai oleh Adam. Di sana Adam nampak mulai suka kepada Melati. Dan karena Adam dan Melati ini sering bersamaan,
Ibu Adam jadi tak suka karena mereka bukanlah muhrim dan dia takut jika nanti akan menjadi fitnah. Maka malamnya ketika Melati tengah duduk sendirian, Adam mendekatinya lalu dia mengajak Melati untuk menikah dengannya. Nah, lamaran Adam ini ternyata diterima oleh Melati sehingga menikahlah keduanya. Setelah ijab kabul selesai, Sri melihat dari bawah dengan wajah sedih dan selesai acara kedua pengantin pun pulang. Di sana ibu menyambut mereka dengan bahagia dan dia merasa lega karena anaknya aman dari fitnah dan jinah. Tak lama seorang laki-laki datang mengucapkan selamat kepada pengantin baru ini. Tapi si Melati tiba-tiba ketakutan melihat laki-laki itu. Dan si laki-laki ini pun nampak seperti melihat ada yang aneh dengan Melati. Melati yang takut meminta Adam untuk segera pergi dari sana dan kembali ke rumah mereka. Laki-laki ini pun terus mengamati Melati dengan rasa anehnya. Laki-laki ini sengaja datang menjenguk Adam dan istrinya. Dan seperti biasa, Melati ini akan nampak ketakutan ketika melihat Wak Dola ini. Melihat istrinya seperti itu, Adam meminta maaf. Wak Dola pun mengatakan biasa saja. Lalu dia memberitahu Adam bahwa nampaknya si istrinya itu sedang tidak enak badan. Dan dia pun merasa ada sesuatu yang aneh. Adam hanya diam. Lalu Wak Dola mengatakan, jika nanti ada apa-apa Adam beritahu dia saja. Lalu Wak Dola ini pun pamit untuk pulang. Saat di tempat kerja, Sri datang membawakan Adam makanan. Adam pun cuek pada Sri dan memintanya pulang. Sri kemudian meminta Adam memakan makanannya. Tapi Adam menjawab, jika dia memakan makanan itu, lalu siapa yang akan memakan masakan istrinya? Adam pun pergi meninggalkan si Sri yang terlihat nampak kecewa. Nah, saat malamnya, Adam dan Melati makan malam di rumah si ibu. Di sana Suraya nampak masih ingat kejadian malam itu. Dan ketika Adam selesai makan, suaminya juga bergegas pergi. Nah, karena si Suraya ini takut pada Melati, dia pun cepat-cepat menyudahi makannya dan pergi meninggalkan Melati sendirian di sana. Nah, saat di tangga ini Adam menemui ibunya dan menanyakan mengapa tak ikut makan bersama mereka. Si ibu menjawab dia merasa kenyang. Nah, di tengah perbincangan mereka, si ibu mengatakan, jika Wak Dola mengatakan Melati tak sehat. Adam pun langsung menjawab, dia sudah tahu semua itu karena yang mengguna-guna Melati adalah Sri. Ibunya marah dan meminta Adam tidak berbicara sembarangan. Tapi Adam yakin karena Sri sendirilah yang mengatakan itu. Dan dia akan melakukan apapun karena cemburu. Nah, saat malam tiba, Adam dan Melati tidur. Tapi Adam merasa mendengar seseorang di luar. Dia pun bangun melihat Melati tidak di sampingnya. Adam pun akhirnya keluar dan melihat istrinya itu tengah duduk memegang gerabah itu. Adam perlahan mendekati istrinya. Dan ketika si istri menoleh, dia kaget karena wajah Melati sangat menyeramkan. Lalu Adam pun terbangun, ternyata dia tengah bermimpi. Melati pun ikut terbangun dan menanyakan apa yang tengah terjadi. Nah, di malam berikutnya, ibu Adam dan adiknya makan malam di rumah Adam. Tiba-tiba Sri datang membawakan makanan. Kebetulan saat itu mereka telah selesai makan. Jadi ibu meminta mereka menyimpannya di belakang. Saat di belakang, mereka mendengar si Melati ini teriak histeris. Mereka pun segera ke belakang untuk melihat Melati. Ketika mereka melihat Melati, mereka melihat Melati ini sudah terjatuh dan nampak seperti kesurupan. Sri pun mengamati Melati dan Melati pun menatap Sri dengan tajam. Mereka semua pun akhirnya menatap kepada Sri. Sri pun secara perlahan pergi dari sana. Sejak kejadian itu, Adam meyakinkan ibunya bahwa Sri lah yang benar-benar telah mengguna-guna Melati. Tapi ibunya tetap tak mau menuduh karena tidak memiliki bukti yang jelas. Adam melihat ada seorang wanita tengah bermain ayunan di malam-malam seperti itu. Ketika si wanita menoleh padanya, Adam kaget lalu Adam Melati di sana. Melati menanyakan ada apa. Dani menunjuk ke ayunan tapi di sana tidak ada orang. Adam kemudian menanyakan ngapain dia di sana. Melati pun beralasan dia habis dari kamar mandi. Nah, besoknya Wak Dola ini menelpon ibunya Adam. Dia meminta besok malam untuk mengajak Adam jumpa di rumahnya. Si ibu pun menelpon Adam dan memintanya ikut dengan mereka tapi tidak membawa Melati. Sayangnya Adam ini tak bisa ikut karena tengah sibuk. Nah, ketika keluarga Adam ini sudah ke rumah Wak Dola menanyakan di mana Adam. Mengapa tidak diajak? Sedang di sini Adam baru saja sampai di rumah. Dia melihat Melati sendirian menunggunya di tangga. Adam mendekati istrinya dan mereka pun berbincang. Di sana Melati mengatakan jika dia sangat mencintai Adam. Adam pun menjawab dia juga mencintai istrinya itu. Dan kemudian Melati mengatakan jika ada sesuatu yang terjadi padanya, dia mengatakan bahwa dia betul-betul sangat menyayangi suaminya itu. Adam pun meminta maaf karena tidak bisa memperhatikan Melati akibat hari ini sibuk karena banyak pesanan. Hal yang mengejutkan, tiba-tiba seseorang membuka pintu dan ternyata dia adalah Melati. Adam kaget
Dia melihat di tangga itu, tapi tidak ada seorang pun di sana. Adam pun memegang wajah istrinya dan meyakinkan bahwa itu betul-betul istrinya dengan perasaan cemas dan kaget. Mereka pun segera masuk, dan ketika di kamar Adam ini memeluk istrinya, tapi tiba-tiba telepon berdering. Adam keluar mengangkat telepon itu. Di sana seorang laki-laki memberitahukan bahwa istri Adam itu bukanlah manusia, tapi dia adalah sesosok makhluk. Mendengar itu, Adam menanyakan siapa dan apa maksud laki-laki itu. Tiba-tiba Melati keluar dan menanyakan siapa yang menelpon dirinya. Sri yang cemburu kepada kehidupan rumah tangga Adam secara diam-diam menanamkan boneka itu di tangga rumah mereka. Tapi keluarga Adam bersama Wak Dolah datang memergoki Sri. Sri mengamuk dan mengatakan dia melakukan itu akibat Adam mengkhianati cintanya. Sri pun lalu mengeluarkan goloknya. Mereka pun berusaha menahan Sri. Lalu Wak Dolah membacakan doa membuat Sri ini pingsan dan jatuh. Mendengar keributan di luar, Adam pun keluar. Di sana dia melihat Sri telah tergeletak. Wak Dolah lalu menanyakan di mana istrinya. Adam menjawab ada di atas. Wak Dolah kemudian menyampaikan bahwa istrinya itu bukanlah manusia. Adam yang mendengar itu jadi marah dan meminta mereka semua tidak mengganggu rumah tangga mereka dan meminta mereka semua untuk pergi dari sana. Adam pun menutup pintu itu sambil menangis. Lalu Melati pun keluar memeluk Adam. Wak Dolah dari luar teriak mengatakan jika Adam harus menjauhi istrinya itu karena istrinya itu bukanlah manusia tetapi kuntilanak. Dan jika tidak percaya dia boleh melihat ke belakang lehernya ada paku. Mendengar itu Adam semakin sedih. Melati pun mengatakan jika dia sangat mencintai Adam dan tidak ingin kehilangannya sambil memeluk Adam. Adam pun kemudian memeluk istrinya sambil meraba leher istrinya dan mencabut paku yang ada di leher istrinya itu. Secara perlahan Adam pun keluar dan terlihatlah bahwa Melati telah berubah wujud menjadi kuntilanak. Di sana Adam betul-betul terpukul. Dia sangat sedih dan tak bisa berkata-kata. Wak Dolah lalu meminta Melati untuk kembali ke asalnya dan meminta Adam mengikhlaskan Melati. Begitu juga dengan Melati harus melepaskan Adam. Setelah kepergian Melati, Adam menangis histeris dan tiba-tiba dia dikagetkan oleh hantu, membuat Adam ini terbangun dan ternyata cerita panjang ini hanyalah mimpinya Adam. Istrinya menanyakan ada apa, tapi Adam kembali mengajak istrinya tidur. Sedang di luar tampak sepi dan sesosok makhluk tengah berkeliaran. Film pun selesai. Terima kasih.